Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim, kembali lagi di channel Inspirasi Muslim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah mualafnya wanita cantik yang mengislamkan 30 orang. Aisyah Buta, yang dikenal dengan nama asli Debbie Rogers, memiliki kisah luar biasa tentang perjalanannya menjadi seorang muslim dan membawa hidayah kepada 30 anggota keluarga dan kerabatnya. Keluarga Rogers adalah penganut Kristen yang taat dan rutin menghadiri pertemuan Salvation Army. Sementara remaja-remaja di Inggris pada umumnya mengagumi poster George Michael, Debbie Rogers lebih memilih untuk menghiasi dinding kamarnya dengan gambar-gambar Yesus. Namun, dia merasa bahwa kekristenan tidak cukup memuaskannya, terlalu banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan kurangnya struktur disiplin dalam keyakinannya membuatnya tidak puas. Pasti ada lebih banyak aturan yang harus saya ikuti daripada sekadar berdoa saat saya mau. Ujarnya. Debbie Rogers, seorang gadis Kristen yang taat saat masih muda, bertemu dengan Muhammad, pria yang kini menjadi suaminya. Aisyah pertama kali bertemu dengan Muhammad Buta ketika dia berusia 10 tahun, saat Muhammad berbelanja di toko milik keluarga Rogers. Aisyah melihatnya sedang sholat di ruang belakang. Ada rasa kepuasan dan kedamaian dalam apa yang kamu lakukan, wahai Muhammad Buta. Dia bilang dia adalah seorang muslim. Saya pun bertanya, apa itu seorang muslim? Ujar Aisyah. Dengan bantuan Muhammad, dia mulai mempelajari Islam lebih dalam. Saat berusia 17 tahun, dia telah selesai membaca seluruh Al-Quran dalam bahasa Arab. Segala yang saya baca, ujarnya, sangat masuk akal. Debbie Rogers, yang kemudian mengambil nama Aisyah, memutuskan untuk memeluk Islam ketika dirinya berusia 16 tahun. Ketika aku melafalkan kalimat-kalimat itu, seolah-olah beban berat yang selama ini kupikul hilang begitu saja. Aku merasa seperti terlahir kembali, kata Aisyah. Meskipun Aisyah telah memeluk Islam, orang tua Muhammad menentang pernikahan mereka. Mereka menganggapnya sebagai wanita barat yang bisa menyesatkan putra sulung mereka dan membawa nama buruk bagi keluarga. Meskipun begitu, pasangan tersebut tetap menikah di masjid setempat. Aisyah mengenakan gaun yang dijahit tangan oleh ibu dan saudara perempuan Muhammad yang diam-diam datang ke upacara, bertentangan dengan keinginan ayah mereka yang menolak hadir. Neneknya yang membantu membuka jalan bagi hubungan di antara para wanita. Setelah tiba dari Pakistan, di mana pernikahan antar ras bahkan lebih dianggap tabu, neneknya sangat ingin bertemu Aisyah. Ia sangat terkesan oleh kenyataan bahwa calon cucunya telah mempelajari Al-Quran dan budaya keluarga Muhammad. Neneknya lah yang meyakinkan keluarga untuk menerima Aisyah. Sementara itu, orang tua Aisyah, Michael dan Marjorie Rogers, meskipun hadir dalam pernikahan, lebih fokus pada pakaian baru yang dikenakan putri mereka, salwar kameez tradisional, dan bagaimana tanggapan tetangga terhadap perubahan tersebut. 6 tahun setelah itu, Aisyah memulai upaya untuk menyebarkan hidayah kepada orang tua dan anggota keluarganya yang lain. Suami saya dan saya melakukan dakwah kepada ibu dan ayah saya, menjelaskan tentang Islam, dan mereka mulai melihat perubahan dalam diri saya, kata Aisyah. Ibunya segera mengikuti jejaknya. Marjorie Rogers mengganti namanya menjadi Sumayyah dan menjadi seorang muslim yang taat. Dia mengenakan jilbab dan melaksanakan sholat tepat waktu. Baginya, yang terpenting hanyalah hubungannya dengan Allah, kata Aisyah. Ayah Aisyah lebih sulit untuk didakwahi, sehingga dia meminta bantuan ibunya yang baru memeluk Islam, yang kemudian meninggal karena kanker. Ibu aku sering berbicara dengan ayahku tentang Islam. Dan suatu hari kami duduk di sofa dapur. Dia bertanya, apa kata-kata yang kamu ucapkan saat kamu menjadi seorang muslim? Aku dan ibuku sangat terkejut. 3 tahun kemudian, saudara laki-laki Aisyah memeluk Islam melalui telepon, ujarnya. Selanjutnya, istri dan anak-anak saudara laki-laki Aisyah juga memeluk Islam. Diikuti oleh putra saudara perempuannya. Proses ini tidak berhenti di situ. Setelah keluarganya menjadi mualaf,
Aisyah mulai fokus pada lingkungan tempat tinggalnya di Coward Dance yang dipenuhi deretan flat rumah petak abu-abu. Selama 13 tahun terakhir sejak dirinya masuk Islam, Aisyah secara rutin mengadakan masjilis setiap hari Senin di sana. Sejauh ini, dia telah membantu lebih dari 30 orang untuk memeluk Islam. Di antara mereka adalah Trudy, seorang dosen di Universitas Glasgow dan mantan Katolik. Awalnya, Trudy menghadiri kelas-kelas Aisyah hanya untuk keperluan penelitian. Namun, setelah 6 bulan belajar, dia akhirnya memutuskan untuk pindah agama. Kekristenan dipenuhi dengan inkonsistensi logis, ungkap Aisyah. Saya tahu dia mulai terpengaruh oleh pembicaraan, tambahnya. Bagaimana dia mengetahui hal itu? Saya tidak tahu, itu hanya intuisi saya. Suaminya, Muhammad Buta, tampaknya tidak terlalu berfokus pada upaya mengubah pemuda Skotlandia menjadi Muslim. Dia sesekali membantu di restoran keluarga, tetapi prioritas utamanya adalah memastikan bahwa kelima anaknya tumbuh sebagai Muslim. Anak tertua mereka, Safia, yang hampir umur 14, alhamdulillah, tidak merasa keberatan dengan majelis tersebut. Suatu hari, dia bertemu seorang wanita di jalan yang sedang membawa belanjaannya. Wanita tersebut ternyata mengikuti kelas-kelas Aisyah dan kini telah memeluk Islam. Dengan jujur, saya bisa mengatakan bahwa saya tidak pernah menyesali keputusan saya untuk memeluk Islam, ujar Aisyah tentang perjalanannya. Setiap pernikahan pasti mengalami tantangan dan kadang-kadang Anda memerlukan sesuatu untuk membantu Anda melewati masa-masa sulit. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kesulitan disertai dengan kemudahan. Jadi, saat Anda menghadapi masa-masa sulit, sebenarnya Anda sedang mempersiapkan diri untuk kemudahan yang akan datang. Muhammad suaminya lebih romantis dalam pandangannya, rasanya kita sudah saling mengenal selama ribuan tahun dan tidak seharusnya terpisah. Dalam Islam, bukan hanya sebagai pasangan seumur hidup, tetapi Anda juga bisa menjadi pasangan di surga untuk selamanya. Ini adalah hal yang indah, kenang Aisyah. Wallahualam bishawab. Sekian dari saya, semoga video singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi Islami selanjutnya.